Selamat malam, nama saya Franciscus Aksel Variandi, NPM 24521574. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Hukum Perbankan dengan judul Pertanggungjawaban atas nasabah yang kehilangan uang saat terjadi kasus penipuan secara daring. Baik, dimulai dari latar belakang. Lembaga keuangan atau perbankan memainkan peran ganda sebagai perantara dan transformator untuk memfasilitasi pergerakan barang. Oleh karena sebagai kelompok intermediasi, peran mereka adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan pinjaman, yang kemudian disalurkan pada pihak-pihak yang membutuhkan. Peran tersebut bertemu pada kepercayaan nasabah, yang menjadi fondasi utama berlangsungan industri perbankan. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam perbankan, kepercayaan nasabah diuji dengan risiko kehilangan saldo nasabah yang semakin tinggi, baik keterbatasan teknis, kejahatan perbankan, maupun penyalahgunaan data pribadi. Fenomena saldo hilang tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Perkembangan teknologi informasi dalam sektor perbankan telah mendorong transformasi layanan keuangan ke arah digital yang semakin kompleks dan masif. Digital banking, internet banking, dan mobile banking adalah salah satu contoh memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses dan mengelola dananya. Bank digital atau digital banking merupakan institusi keuangan yang menyediakan jasa perbankan melalui platform digital, tanpa adanya lokasi fisik ataupun kantor cabang, atau lebih dikenal dengan smart branch. Layanan bank digital beroperasi secara online dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kegiatan bertransaksi. Namun di sisi lain, digitalisasi tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai risiko, khususnya kehilangan saldo nasabah akibat kejahatan cyber, kesalahan sistem perbankan, maupun kelemahan pengamanan data. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diikuti dengan perlindungan hukum yang optimal bagi nasabah. Dalam praktiknya, berbagai kasus saldo hilang di Indonesia telah menimbulkan kesan di masyarakat. Beberapa nasabah melaporkan kehilangan saldo secara tiba-tiba tanpa melakukan transaksi, sementara sebagian lainnya mengalami pengurasan rekening akibat skimming, phishing, dan atau penyalahgunaan data perbankan. Contoh dari kasus tersebut adalah kasus hilangnya uang Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 500 juta dengan modus skimming yang dilakukan pelaku dengan menyamar sebagai pegawai Bank Kalimantan Barat. Kasus tersebut dan kasus penipuan online lainnya kerap menimbulkan perdebatan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab, terutama ketika bank beralasan bahwa transaksi dilakukan secara sah melalui sistem elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dengan nasabah sebagai konsumen yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Hilangnya saldo nasabah jika dilihat dalam perspektif hukum akan menimbulkan persoalan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang perbankan mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan kewajiban perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Namun, dalam beberapa kasus, proses pengembalian saldo nasabah berlangsung lama atau bahkan ditolak dengan alasan kelalaian nasabah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Masyarakat juga seringkali memiliki pemahaman yang keliru mengenai peran lembaga penjamin simpanan atau LPS. Banyak nasabah beranggapan bahwa setiap kehilangan saldo otomatis dijamin oleh LPS, karena keberadaan LPS adalah agar nasabah dapat tetap terlindungi dalam batas tertentu jika terjadi kegagalan bank. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga kemandirian di sektor perbankan, terutama ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi yang dapat menyebabkan penarikan dana besar-besaran atau bank rush oleh nasabah. Selain itu, LPS juga berperan dalam restrukturisasi dan penyelesaian bank bermasalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Kita masuk ke permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang saya ambil dalam artikel ini atau jurnal ini hanya satu, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas nasabah yang kehilangan saldonya jika terjadi kasus penipuan secara daring. Oke, masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori yang saya ambil. Teori yang saya ambil adalah teori keadilan distributif, yaitu merupakan salah satu cabang teori keadilan yang menitik beratkan pada pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan beban secara adil di antara anggota masyarakat. Keadilan distributif berangkat dari asumsi bahwa dalam suatu sistem sosial dan ekonomi terdapat ketimpangan posisi antara subjek hukum, sehingga distribusi beban dan manfaat tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme formal atau kontraktual semata. John Rawls melalui konsep justice as fairness
menegaskan bahwa keadilan menurut agar ketidaksamaan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan bagi pihak yang paling tidak diuntungkan atau difference principle. Teori ini relevan untuk menilai apakah pembebanan risiko dan kerugian telah mencerminkan keadilan substantif dan bukan sekedar kepastian hukum formal. Teori keadilan distributif menjadi penting dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah, karena adanya keseimbangan posisi para pihak. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki keunggulan struktur, berupa penguasaan sistem, teknologi, informasi, serta kemampuan manajerial dalam mengelola risiko. Sedangkan nasabah berada pada posisi yang lebih lemah, karena keterbatasan akses terhadap mekanisme pengamanan sistem perbankan. Literatur hukum perlindungan konsumen menegaskan bahwa kondisi asimetri ini menuntut adanya distribusi tanggung jawab yang lebih besar pada pelaku usaha, khususnya ketika kerugian timbul dari sistem atau lain yang sepenuhnya berada di bawah dari pelaku usaha tersebut. Dengan demikian, keadilan distributif menghendaki agar risiko kerugian akibat penipuan secara otomatis dibebankan kepada nasabah. Kasus hilangnya saldo nasabah akibat penipuan perbankan dapat dianalisis dengan teori keadilan distributif, yang digunakan untuk menilai siapa pihak yang paling layak menanggung beban kerugian berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kapasitas pencegahan. Bank sebagai institusi yang memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan layanan perbankan digital dinilai memiliki kemampuan paling besar untuk mencegah terjadinya penipuan melalui penguatan sistem keamanan, pengawasan transaksi, dan edukasi nasabah. Oleh karena itu, pembebanan kerugian kepada bank dapat dibenarkan secara normatif apabila penipuan tersebut berkaitan dengan kelemahan sistem, kelalaian pengawasan, atau kegagalan mekanisme perlindungan nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan bahwa beban sosial seharusnya ditanggung oleh pihak yang mampu mengendalikan risiko. Keadilan distributif juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap norma hukum positif di bidang perbankan dan perlindungan konsumen. Apabila ketentuan perjanjian baku atau kewajiban internal bank secara sistematis mengalihkan seluruh risiko penipuan kepada nasabah, maka ketentuan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan distributif. Penelitian empiris dalam konteks perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik pengalihan tanggung jawab secara sepihak melalui klausul baku seringkali menimbulkan nasabah dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, teori keadilan distributif menuntut adanya koreksi normatif agar pembagian tanggung jawab mencerminkan keseimbangan yang adil. Penerapan teori keadilan distributif dalam kasus hilangnya saldo nasabah akibat penipuan juga memiliki dimensi preventif, dengan membebankan tanggung jawab yang lebih besar kepada bank. Teori ini mendorong bank untuk meningkatkan standar keamanan dan kehati-hatian dalam operasionalnya. Pembebanan tanggung jawab tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kompensasi kepada nasabah, tetapi juga menciptakan insentif bagi bank untuk meminimalkan risiko serupa di masa depan. Dalam perspektif ini, keadilan distributif tidak hanya berorientasi pada keadaan korektif, tetapi juga pada efisiensi dan perlindungan sistem keuangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori keadilan distributif memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menganalisis pertanggungjawaban atas hilangnya saldo nasabah akibat penipuan. Teori ini menempatkan nasabah sebagai pihak yang harus dilindungi, sekaligus menuntut agar bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan memikul tanggung jawab yang proporsional dengan kapasitas dan perannya dalam pengelolaan risiko. Baik, langsung masuk ke kesimpulan. Berdasarkan dari analisis yang sudah dibahas, bentuk pertanggungjawaban bank dalam kasus kehilangan dana nasabah atas penipuan adalah pihak bank memiliki tanggung jawab atas keamanan sistem dan edukasi terhadap nasabah. Hal tersebut selaras dengan keadilan distributif, di mana pihak bank dikenai pertanggungjawaban atas sistemnya sendiri. Jika kasus kehilangan uang dikarenakan sistem yang buruk, maka pihak bank dapat dikenai pertanggungjawaban yang setara. Tapi jika karena kesalahan nasabah, maka tidak ada bentuk tanggung jawab yang jelas dari pihak bank. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas kesalahannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.